Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Imade Lanang Sudarmayana dengan NIM 21141101151 dari kelas E semester 2 nomor urut 5, mahasiswa program studi ilmu hukum, jurusan hukum dan kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan membawakan materi bertema penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan kewenangan. Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum bagi semua rakyatnya. Namun dalam pelaksanaan hukum di Indonesia belum ditegakkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam pemerintahan. Selain itu, melemahnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang belum menunjukkan sikap profesionalisme dan kurangnya memiliki integritas serta moral yang tinggi. Oleh karena selama ini mereka bekerja dalam suasana yang koruptif, mental dan integritas yang merosot, serta profesionalisme yang rendah. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk menciptakan penegakan supremasi hukum, perlu dilakukan reformasi total dalam bidang hukum, khususnya terhadap lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga peradilan serta institusi-institusi hukum itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, LSM-LSM yang ada, dan pemerintahan untuk memberantas praktek-praktek KKN dalam lembaga peradilan dan institusi hukum kita, yakni antara lain: yang pertama, perbaikan institusi aparat penegak hukum dalam hal sistem rekrutmen atau seleksi, testing dan persyaratan menjadi aparat penegak hukum yang baik, mengadakan program pelatihan atau program continuing legal education secara konsisten, dan memberikan pembekalan etika profesi hukum secara bertahap dan terus-menerus, sehingga tercipta aparat penegak hukum yang profesional. Selain itu, adanya kerjasama dan koordinasi yang solid dan terpadu di antara para aparat penegak hukum, serta terciptanya institusi-institusi penegak hukum yang berwibawa.
Kemudian yang kedua, perlu diperbaiki sistem administrasi yudisial atau administration of justice dan manajemen peradilan. Caranya antara lain lembaga peradilan perlu merekrut orang-orang dari disiplin ilmu lain. Misalnya orang yang memang mempunyai keahlian di bidang manajemen komputer, data, processing, psikologi, dan sebagainya. Jadi, sudah waktunya pengadilan memperbaiki manajemennya karena salah satu alasan sistem hukum tidak berjalan adalah akibat manajemen pengadilan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah perlu dukungan dan peran serta masyarakat luas atau public support terhadap pemberantasan setiap tindak pidana korupsi atau KKN. Oleh karena itu, diperlukan diseminasi program gerakan nasional anti korupsi secara terus-menerus dan disosialisasikan sejak dini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan mewaspadai bahaya korupsi dan dengan berani melawan, mengadu, melaporkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum serta menolak atau jangan larut terlibat dalam suap, pungli, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mendidik masyarakat agar menyadari bahwa korupsi merupakan perbuatan merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mandiri. Manajemen pemerintahan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Menjadi bangsa yang tidak produktif. Kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram karena masyarakat harus menanggung pajak yang sangat tinggi. Selain itu, mengakibatkan defisit APBN yang harus ditutup dengan cara menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, tarif listrik, biaya masuk tol, biaya angkutan, dan lain-lain. Apabila masyarakat tidak dididik dan diberi kesadaran akan bahaya dari korupsi, maka masyarakat akan tetap beranggapan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang wajar yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di pemerintahan. Dan pada akhirnya masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sekian penyampaian materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.